Sawadika, Pomce, Insut Cup. Wadi semuanya, welcome to my YouTube channel Pom Insut Cup. Minggu lalu kita membahas mengenai teori, konspirasi, alasan, dan beberapa hal yang berkaitan dengan series The Gifted Graduation. Tapi banyak banget dari kalian semua yang masih mengadakan pertanyaan yang membuat pertanyaan di kolom komentar. Sebenarnya beberapa pertanyaan dari kalian tuh udah ada jawaban dari teman-teman kita semua gitu. Banyak banget teman-teman kita semua yang mengasih informasi di kolom komentar. Jadi jika kalian pengen tahu jawaban nih, penasaran, kalian penasaran dengan satu hal, kalian baca aja komentar. Karena teman-teman udah banyak banget yang ngasih info ke kita semua mengenai The Gifted Graduation. Oh iya, sebelum kita ke videonya, aku mau ucapin terima kasih banyak ke kalian semua, kayak kapun-kap banget gitu. Banyak banget komentar-komentar out of the box dari kalian semua. Makasih banyak loh, kalian udah ngehibur. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah ngasih komentar-komentar positifnya. Tapi buat kalian semua yang nyantumin hate comment, jangan ngadi-ngadi lo. Jika lo nggak suka sama gua, jika lo nggak suka sama video gua, pergi ke sana. Kagak usah ninggalin jejak. Perkara video gua muncul, lu nyantumin komen ngadi-ngadi, ngasih dislike, terus pergi begitu aja. Bocil, pergi aja di sana, lu nyari cupang. Heran gua. Cukup. Seperti biasa, sebelum kita ke videonya, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Kemudian kalian tekan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian bisa dapat video-video baru dan dapat informasi-informasi terbaru tentunya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai teori-teori yang ada di dalam series The Gifted Graduation. Oke, kalau begitu nggak usah tunggu lama lagi. Tutup pintu kamar, cek kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang kalian, and let's get to the theory. Pow! Yang pertama, ada teori yang berhubungan dengan pemblokiran series The Gifted Graduation di beberapa negara, yaitu spoiler potensi salah satu member The Gifted di balik pemblokiran series The Gifted Graduation di negara-negara di Asia. Seperti yang kita ketahui bahwa series The Gifted Graduation ini tuh mengalami pemblokiran di beberapa negara. Artinya nggak tayang di beberapa negara seperti hanya Indonesia, Vietnam, Malaysia, dan negara-negara lainnya. Banyak orang beranggapan bahwa ini merupakan spoiler potensi member baru The Gifted. Teori yang satu ini berhubungan dengan The Gifted The Series pada season pertama. Jadi di season pertama ada teori yang sama juga, yaitu pada season pertama pihak sana memberitahukan bahwa series The Gifted mengalami hacking crime, yaitu seriesnya dihack oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Pada waktu itu penggemar series The Gifted sangat geger dong, kok bisa gitu loh terjadi hal seperti ini. Ternyata bujuk, itu cuma spoiler. Itu adalah percikan bumbu-bumbu. Bumbu-bumbu sedap nggak tuh? Atau Indomie? Itu adalah spoiler yang dilakukan oleh pihak The Gifted Season 1 untuk memperkenalkan salah satu potensi yang dimiliki oleh member The Gifted. Dan ternyata bener aja, salah satu member The Gifted memiliki kekuatan teknopat, yaitu mampu mengendalikan atau meretas perangkat elektronik. Dan orang itu adalah Wave yang diperankan oleh Cimon Wacirawit Ruang Wiwat. Ternyata itu spoilernya si Cimon dong. Dan karena spoiler di season pertama lah, banyak orang yang mengatakan bahwa pemblokiran series The Gifted di beberapa negara ini tuh merupakan spoiler juga. Kan kalau di season pertama, series The Gifted ini mengalami hacking crime atau mengalami pembajakan lah yang berhubungan dengan elektronik. Kalau di series The Gifted Graduation ini, kan pemblokiran series di beberapa negara, otomatis itu berhubungan dengan lokasi. Banyak orang mengatakan bahwa pemblokiran di negara-negara tertentu ini merupakan potensi salah satu member The Gifted Graduation yang memiliki kemampuan berhubungan dengan lokasi pula, yaitu Tan yang diperankan oleh Patrick yang memiliki potensi dapat menentukan atau dapat menemukan objek di berbagai lokasi. Tahan, baru teori pertama. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Lanjut. Di teori kedua, yaitu bakal munculnya Namtan di episode-episode terakhir. Info dari mana tuh? Nah tuh penggemarnya Namtan, bahagia nggak lo? Teori ini mengatakan bahwa anak-anak The Gifted bakalan mengalami kekalahan untuk kesekian kalinya. Tapi kekalahan ini nggak bakalan berlangsung lama, karena Namtan bakalan muncul di saat yang sangat tepat. Dan Namtan bakalan jadi penyelamat dari semuanya. Kenapa kok Namtan yang menjadi penyelamat dari semuanya? Ternyata ini berhubungan dengan teori yang ketiga.
ini dia. Di teori yang ketiga bahwa dalang dari semua permasalahan ini bukanlah kepala sekolah. Seperti yang kita ketahui bahwa si kepala sekolah yang kayak kutu rambut anak SD tuh pengen gua gemes banget gua. Sabar. Ternyata permasalahannya bukan muncul dari dia, melainkan dari orang di belakang dia. Jadi, kepala sekolah ini memiliki tekanan sebelumnya yang mengharuskan atau memaksa dirinya untuk berbuat seperti yang kita ketahui, yaitu licik, nggak peduli sama orang lain, nggak peduli keadilan, terus pengen dilihat pemimpin yang berhasil, bisa menciptakan anak-anak yang bertalenta, bisa menciptakan prestasi-prestasi dari anak-anak yang ia didik. Seperti itulah, ternyata itu semua hanyalah rasa keterpaksaan karena suatu tekanan. Nah, siapa yang menekan kepala sekolah hingga berbuat sejahat itu? Kita kembali ke teori yang kedua. Tadi kan kita bilang bahwa anak-anak The Gifted ini mengalami kekalahan. Kemudian Namtan datang sebagai penyelamat. Kita flashback ke season pertama, bahwa Namtan ini memiliki kekuatan dapat melihat masa lalu. Nah, pada saat episode memuncaknya nih, Namtan datang dan menerawang semuanya, menerawang semua kejadian-kejadian yang berhubungan dengan kepala sekolah. Bagaimana kepala sekolah bisa seperti ini, bisa seperti A, B, C, D, dan segala macam. Apa sejarah di balik sekolah ini, apa sejarah di balik kepala sekolah, dan apa sejarah di balik program The Gifted bakalan dijawab semua oleh Namtan. Cukup. Otak gua udah mentok. Ya. Jadi cukup pembahasan kita hari ini sampai ke teori yang ketiga. Gimana menurut kalian? Apakah kalian dapat menangkap semua teori-teori yang kita bahas kali ini? Komen di bawah. Oke, kalau begitu itu dia teori-teori yang kita bahas di video kali ini. Apakah kalian setuju dengan teori kali ini? Jika kalian setuju, apa alasannya? Dan jika kalian nggak setuju, apa juga alasannya? Oke, kapunakap. Kalau begitu sekian dulu video kita hari ini. Jangan lupa kalian untuk kasih saran mengenai video-video selanjutnya yang bakalan kita bahas. Punkap, see you di next video. Bye-bye. Teori ini mengatakan bahwa ternyata itu player. Tadi kan kita bilang bahwa The Gifted. Tadi kan kita bilang bahwa seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian nonton tombol seperti